Lagi, kampung narkoba di Tangga Buntung digerebek polisi. Areal Cinde seluas 8,5 hektar akan dieksekusi. Ratusan senjata api rakitan dimusnahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, Lintas iNews Sumsel juga akan hadir dengan sejumlah berita dan informasi menarik lainnya selama setengah jam ke depan. Bersama saya Elza Renata, inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, ratusan anggota kepolisian dibantu pasukan elit Brimopolda Sumatera Selatan mengepung perkampungan warga di 36 Ilir, Tangga Buntung, Palembang. Dalam dugaan sarang narkoba, 5 pelaku terduga pemain narkoba diamankan. Dalam penggerebekan, polisi lokalisir tempat kejadian perkara. Jajaran Ditres Narkoba dibantu personil Brimopolda Sumatera Selatan melakukan operasi penggerebekan beberapa rumah warga di Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Palembang, Selasa siang. Dengan kekuatan penuh bersenjatakan lengkap, mendatangi lokasi baik menggunakan mobil dan sepeda motor. Para personil masuk lorong-lorong melakukan penyisiran di sejumlah rumah-rumah yang disinyalir sebagai sarang dan tempat untuk mengonsumsi narkoba. Kombes Pol Dolivar Manurung menyatakan ini merupakan diduga perkampungan narkoba. Setelah disisir, sayangnya rumah target pada kosong. Setelah diperiksa, banyak ditemukan bungkus-bungkus plastik klip narkoba, pirix beling buat pembakaran narkoba. Dari operasi ini ada 5 orang yang kedapatan narkoba dari dalam rumahnya. Di lorong Jambu diamankan 1 orang dan dari lorong sebelahnya ada 4 orang serta dibawa ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan. Diduga operasi yang dilakukan petugas gabungan ini bocor. Petugas tak menemukan 1 orang pun di dalam rumah. Sejumlah nama yang menjadi target operasi seolah mengetahui akan kehadiran petugas. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, lahan kapling milik warga Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul menuntut ganti rugi akibat digarap ground clearance oleh PTBA melalui PT BSP karena nilai ganti rugi tak sesuai. Ratusan warga melakukan aksi damai di Tugu Monpera, Tanjung Inim. Ratusan warga Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Muara ini melakukan aksi damai di seputaran Tugu Monpera, Tanjung Inim. Aksi warga ini untuk menuntut ganti rugi atas lahan kapling yang mereka miliki karena sudah dilakukan ground clearance oleh pihak PTBA melalui PT Bumi Sawindo Permai berdasarkan hak guna usaha perkebunan. Atas penggarapan lahan milik warga ini direncanakan akan dilakukan ganti rugi, namun hingga aksi demo dilakukan warga belum mendapat ganti rugi tersebut. Yus Nandar selaku Ketua Tim 9 dari sengketa lahan mengatakan jika aksi ini dilakukan karena ganti rugi lahan warga belum dipenuhi oleh pihak perusahaan atas penggarapan lahan milik 363 KK. Di awal pihak perusahaan hanya akan melakukan ganti rugi senilai 6.000 per meter. Nilai ini sangat rendah dari tuntutan warga dengan nilai 150.000 per meter. Luasan lahannya itu lebih kurang 30 hektar, tapi 30 hektar itu sudah dibagi-bagi kapling. Nah, kalau masyarakatnya lebih kurang 400 orang, 400 kakak yang memiliki lahan di dasar meternya. Idealnya warga minta itu paling tidak 150.000. Bisa keluar kita nggak setuju, yang 6.000 itu maunya perusahaan. Tapi tadi dengan hasil pertemuan ini ada kelonggaran-kelonggaran, kenaikan-kenaikan. Pemerintah kecamatan berbentuk SPPH itu ada 363 kapling. Nah, kita akan combine dengan data yang dimiliki perusahaan maupun data yang dimiliki oleh pemerintah desa, termasuk ada data masyarakat yang kepemilikan berbentuk kebun. Luas lahan ini diperkirakan berkisar antara 15 sampai 25 hektar.
Dari hasil mediasi antara warga dengan pihak perusahaan dan pemerintah Kecamatan Lawang Kidul, nilai ganti rugi akan ditinjau ulang dan menunggu hingga 2 bulan ke depan. Dari Morainim, Edisa Satria, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria Parubaya ditemukan tewas saat hendak memancing di kawasan Jakabaring, Palembang, Selasa sore. Polisi yang mengetahui kejadian tersebut langsung mendatangi dan melakukan olah TKP. Sumarno, 67 tahun, warga Jalan Talang Kemang, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, ditemukan oleh rekan korban sesama pemancing telah meninggal dunia. Pihak kepolisian Polrestabes Palembang yang mendapatkan laporan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan evakuasi terhadap korban. Korban yang diketahui memiliki riwayat penyakit jantung ini ditemukan dengan kondisi tertelentang di pinggir dam sungai, persisnya di semak-semak sambil memegang pancing miliknya. Dugaan sementara tewasnya korban karena sakit. Kini korban telah dievakuasi pihak kepolisian dan petugas Palang Merah Indonesia untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Selatan, diserahkan ke pihak keluarga. Untuk di TKP kita lihat di tubuh almarhum tersebut tidak ditemukan sama sekali ada tanda-tanda kejanggalan maupun bekas-bekas luka. Kita sempat berkomunikasi dengan keluarga. Keluarga menyampaikan bahwa 1 minggu terakhir memang almarhum sering mengeluhkan sesak di dada bagian sebelah kiri. Jadi kemungkinan besar diakibatkan hilangnya nyawa tersebut dikarenakan sakit jantung. Kini korban telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dilakukan pemakaman. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sebanyak 137 sen pira yang terdiri dari 64 senjata api laras pendek dan 73 sen pira laras panjang serta amunisi dimusnahkan. Pemusnahan itu merupakan hasil operasi Senpi 2024 yang digelar oleh Polres Ogan Komering Ilir sejak 16 Juni hingga 11 Juli 2024. Dimusnahkan dengan cara digerinda dan dilakukan oleh PJ Bupati Oki bersama Kapolres Oki di halaman Mapolres Oki. Sebagian sen pira hasil serahan ini merupakan bukti kesadaran masyarakat akan bahaya sen pira masih tinggi. Tindak kejahatan dengan senjata api rakitan merupakan tindakan intimidasi yang bisa berakibat korban meninggal dunia. Kami jauh-jauh hari sudah melakukan penghimbauan kepada masyarakat melalui sinergi dengan Pemda supaya masyarakat berpartisipasi aktif dan mendukung kegiatan operasi Musim 2024. Tapi kami sampaikan bahwa ini adalah penegakan hukum juga dilaksanakan. Bagi masyarakat yang masih memiliki dan menyimpan sen pira, dihimbau agar segera menyerahkan secara sukarela agar terhindar dari jeratan hukum dengan ditindak tegas jika tetap melanggar. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Tertangkap saat akan mencuri besi pancang kapal di perairan Gandus, Palembang, 2 orang terdakwa pelaku di persidangan Pengadilan Negeri Kelas 1 khusus Palembang divonis hakim 1 tahun 4 bulan kurungan penjara. Tak terima putusan tersebut, kedua tersangka menyatakan banding. Persidangan kasus percobaan pencurian besi pancang kapal, 2 orang terdakwa pelaku Irwan dan Tanjil saat jalani sidang vonis putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 khusus Palembang Selasa sore. Di persidangannya yang diketuai Majelis Hakim Raden Zainal. Dalam nota vonis putusannya menyatakan menjatuhkan pidana kedua terdakwa pelaku Olta Edward dan Ade Sanjaya terbukti bersalah melanggar pasal 363 ayat 1 tentang pencurian dengan pidana 1 tahun 4 bulan kurungan penjara. Selain itu menyita perahu ketek bermesin dompeng yang digunakan terdakwa saat melakukan kejahatan. Atas vonis putusan Majelis Hakim, kedua terdakwa setelah berkoordinasi dengan kuasa hukumnya menyatakan tak terima putusan, langsung mengatakan banding. Sementara jaksa penuntut umum pikir-pikir. Dari Palembang, Guturiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, usaha kopi rumahan hasilkan cuan promo di online. Informasi lengkapnya akan hadir sesaat lagi.
Cadbury Dairy Milk. Ya soalnya kita gimana? Kalau nggak bisa ya ceretak. Siraman kolbu di MNC TV. KDI 2023 di MNC TV. Rambutnya bagus, pakai sampo aja kok. Kontes Suara Bintang 2024 di MNC TV. Ya soalnya kita gimana? Kalau nggak bisa ya ceretak. Siraman kolbu di MNC TV. Siapa bilang tim Inul bakal modal cantik dan goyangan aja? Suaranya juga api-api dong. Bersama Makci Yet Bustami dan 6 calon bintang. Bikin tim sebelah auto panik kalau kalian tim Inul atau tim Haya Mansur. Saksikan wajah baru kontes Suara Bintang 2024 di MNC TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang melakukan pemasangan stiker terhadap bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 8,5 hektar milik ahli waris di areal Cinde, Waleng, Palembang. Sebelum dieksekusi pengadilan, penetapan konstatering atau pencocokan objek lahan berperkara di tahun 1948 yang berbunyi dalam putusan bersifat penghukuman kondemnatoir yang mengangkat sita bangunan di atas lahan yang dimenangkan oleh ahli waris hingga tingkat Mahkamah Agung. Dengan dikawal petugas keamanan dan pegawai Badan Pertanahan, petugas jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang bersama keluarga ahli waris didampingi tim kuasa hukumnya melakukan pemasangan stiker tanda akan dieksekusinya bangunan yang berdiri di lahan yang dimenangkan ahli waris sejak tahun 1948 hingga sampai ke Mahkamah Agung. Satu persatu bangunan-bangunan yang berdiri masuk di objek lahan di Jalan Sudirman, Pasar Cinde, Jalan R. Nangling, Palembang ditempel stiker merek bertuliskan pengumuman tanah hak milik oleh petugas Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang pada Rabu siang kemarin. M. Teguh, Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang menyatakan kegiatan ini merupakan adanya penetapan konstatering atau pencocokan objek lahan yang berperkara di tahun 1948 yang berbunyi dalam putusan bersifat penghukuman atau kondemnatoir, yaitu pengangkatan sita bangunan atas barang-barang ini. Konstatering pencocokan objek perkara 1948 nomor 35 tahun 1948 Tentang lahan. nah ya Melakukan ini sesuai putusan atau gimana? Penetapan dari MA atau pengadilan? Ketua Pengadilan Negeri Palembang. Sementara itu, Hamzah Fansuri, kuasa hukum ahli waris, menyatakan tanah yang dikuasai seluas 85 hektar yang saat ini telah berdiri bangunan ratusan ruko. Namun, tidak dipermasalahkan bangunannya dan hanya tanah lahan tempat didirikan bangunan tersebut. Perkara ini dari tahun 1948 mendapat penetapan dan dikasasi di tahun 1950. Baru sekarang dikonstatering dan setelah perjuangan ahli waris sampai berdarah, kuasa hukum menilai hal ini karena kemungkinan adanya campur tangan mafia tanah di Indonesia. Belum eksekusi tapi baru pencocokan objek perkara. Pencocokan. Kenapa Pak? Kenapa dari tahun 50 sampai 2024 ini baru sekarang baru dilakukan? Ya, itulah perjuangan kita. Apakah karena ada oknum-oknum yang... Oh ya pasti, banyak oknum yang bermain dalam hal ini. Karena kita mungkin sudah menjadi bukan lagi rahasia umum bahwa di Indonesia perjuangan itu memang harus berdarah-darah. Oke. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Banyuasin menggelar serah terima jabatan dan lepas sambut pejabat Bupati Banyuasin Hani Sopiar Rustam dengan PJ Bupati Banyuasin Muhammad Farid. Setelah diambil sumpah jabatan, pejabat Bupati Banyuasin Muhammad Farid menggantikan pejabat Bupati Banyuasin sebelumnya Hani Sopiar Rustam yang digelar di Kriya Agung oleh pejabat Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi.
Jajaran pemerintah Kabupaten Banyuasin menggelar acara pisah sambut di antara kedua pejabat di bumi sedulang setudung. Berlangsung secara hikmat dan terselip rasa haru atas perpisahan pejabat lama, Hani Sopir Rustam, yang akan meninggalkan tugas beserta kenangan atas kebersamaan selama menjabat Bupati Banyuasin. Sementara penjabat yang baru, Muhammad Farid, banyak tugas yang menunggu, menjalankan program pemerintah untuk menanggulangi stunting, inflasi, kemiskinan ekstrim, dan karhutla, yang menjadi perhatian khusus pada persiapan pilkada untuk memilih pemimpin baru di bumi Banyuasin. Untuk bersama jajaran menciptakan pilkada aman, damai, dan zero konflik. Agenda ke depan tentunya dengan waktu yang cukup singkat ini sesuai dengan arahan Bapak Menteri Dalam Negeri kepada kami, yaitu kita harus memperhatikan terkait dengan stunting, inflasi, kemiskinan ekstrim, karhutla, dan juga persiapan pilkada tanggal 27 November 2024. Nah, selain dari itu tentunya program kegiatan yang sudah dilaksanakan secara baik oleh Pak PJ Bupati Banyuasin terdahulu. Dari Banyuasin, Ahmad Saipul, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengusaha kopi di Kabupaten Lahat sukses menyabet berbagai penghargaan yang tentunya menjadikan produknya berkelas. Meski dilakukan di sebuah ruangan kecil di rumahnya, Yoga mampu mengangkat produknya bersertifikasi nasional. Usaha memang tidak akan mengkhianati hasil. Itulah yang dirasakan Yoga Ramasutra, seorang pengusaha kopi di Kota Lahat. Bermodal pengetahuan dan keuletan, mantan karyawan swasta ini mampu mengembangkan usaha kopinya yang dirintis di rumah menjadi berkembang. Sejumlah sertifikasi dan penghargaan tingkat nasional dan daerah mampu diraihnya. Pencapaian-pencapaian ini tentunya memudahkannya melakukan pemasaran. Sebut saja Standar Nasional Indonesia, predikat ini diraihnya secara gratis untuk lebih dari 3 tahun ke depan. Jika pengusaha ingin memiliki status ini, maka sedikitnya harus menyediakan dana puluhan juta. Dan setiap tahunnya juga harus membayar sejumlah uang. Namun berkat ketekunannya, Yoga berhasil mendapatkannya hanya melalui media sosial. Ada juga alat testing modern yang didapatnya dengan item potongan harga dari kementerian terkait mesin roasting kopi, menjadikan kualitas dan kuantitas produknya semakin meningkat. Yoga juga sudah menjadi langganan tetap 7 mal di Sumatera Selatan sebagai supplier kopi kemasan lokal Lahat dan sekitarnya. Dengan jiwa mudanya, Yoga sangat mengerti keinginan kopi di pasaran. Alat roasting ini ya awalnya beli sendiri dengan memakai uang pribadi, sudah cukup lama nabungnya. Tapi ada sedikit bantuan dari Kementerian Perindustrian. Tahun 2020 ada program restrukturisasi mesin atau bahasanya itu cashback pembelian mesin berupa alat dan mesin untuk produksi. Dari Lahat Balaputra, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews Sumsel pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel Senin sampai Jumat setiap pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.